Selamat datang di New Perspective. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat silaturahim di majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada senior yang sangat saya hormati sejak dulu, Kanda Prof. Karyadi dan Kanda Dr. Haji Mahyuni. Alhamdulillah kita dapat silaturahim, dan ada juga saudara-saudara saya, ada Prof. Rozi Dahlan, ada Dr. Firdaus, ada Dr. Kudus sekaligus Dr. Saiful Amri, dan yang saya banggakan rekan-rekan sebagai partisipan ya. Baiklah, saya akan menyampaikan sesi sharing ini, judulnya yang merayakan kemungkinan, refleksi buku interaksi Tuhan manusia. Kemungkinan ini merujuk kepada konsep ketidakpastian sebagai satu-satunya alternatif bagi makhluk ya, yang sudah pasti lawan dari kepastian sebagai satu kemutlakan yang hanya Tuhan yang mempunyai. Nah, kalau ketidakpastian sebagai satu-satunya alternatif kita sebagai makhluk, kenapa kita itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpolemik ya, berdiskusi, berinteraksi dalam sesuatu yang statik gitu ya, yang logosentrik gitu. Nah, itulah konsep kemungkinan yang saya maksudkan di sini gitu ya. Dan begitu saya membaca, sebenarnya sudah agak lama ya saya baca buku Interaksi Tuhan karya Pak Husni Muaz ini, saya seperti mendapatkan satu oase gitu ya, satu celah di mana ada ruang kita untuk merayakan kemungkinan-kemungkinan yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sedangkan refleksi ini adalah konsepnya ya boleh tergugah, terpikir gitu, tercerahkan sehabis membaca ataupun memikirkan sesuatu. Saya punya kebiasaan sejak saya belajar dulu, setiap saya membaca buku, membaca artikel, mendengar pemikiran orang, itu saya membuat refleksi yang mendalam terhadap bacaan saya, terhadap pendengaran saya. Dan itu yang saya coba saya lakukan gitu ya. Hal yang sama dengan misalnya terkait yang kemungkinan tadi itu adalah kalau kita komparasikan apa yang dilakukan oleh Pak Husni Muaz dengan penafsir-penafsir konvensional gitu ya terhadap Al-Quran, sangat besar kemungkinan tafsiran-tafsiran itu tidak sama, bahkan kontradik yang sangat kentara gitu ya. Tetapi itu bukan sesuatu masalah, itu bukan satu persoalan yang perlu diperdebatkan, karena bagaimanapun juga Pak Husni sudah menawarkan kemungkinan yang lain untuk lebih kita mendekatkan diri kepada kitab suci tersebut gitu. Baik, yang pertama sekali adalah buku Interaksi Tuhan Manusia ini, kita dapat merasakan, kita dapat melihat yang ada tujuan untuk lebih mempraksiskan Al-Quran. Hal ini sebenarnya sudah ada beberapa cendekia di Indonesia yang sudah melakukannya, bahkan Sunan Kalijaga juga sudah melakukan itu sebagai satu contoh dengan mengkontekstualisasi Quran melalui kesenian,
yang melalui nyanyian, maka lahirlah misalnya yang amat terkenal itu lagu Ilir-Ilir gitu ya. Dan Nurholis Madid juga melakukan hal yang sama, termasuk penafsir produk konvensi dari penafsir Quran itu sendiri, yaitu Prof. Quraisy Shihab, dengan mempopulerkan konsep membumikan Al-Quran. Dan yang terus berlangsung hingga kini, misalnya MH Ainun Najib melalui konsep Ma'iyah gitu ya, dengan menggunakan medium Kiai Kanjeng gitu. Dan itulah yang menjadi dasar kemudian kita perlu mengetahui kenapa buku Interaksi Tuhan dan Manusia ini ditulis oleh Pak Husni Muaz gitu. Nah, di sini saya menampilkan 4 dugaan. Ya. Tentu saja dugaan ini kalau kita melihat kepribadian Pak Husni Muaz, tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinan untuk beliau pernah menyuarakannya secara verbal, tapi bisa saja empat keadaan ini berkelindan di dalam bawah sadar beliau, dan juga sudah sedikit terkonfirmasi dari saudara saya Dr. Firdaus itu ya, tentang kegelisahan sebagai salah satu pemantik untuk melahirkan diskusi tentang pembumian Al-Quran dan melahirkan buku Interaksi Tuhan Manusia. Itu yang pertama adalah realitas itu ya, fenomena keislaman sebagai satu narasi. Misalnya kalau kita bandingkan, kalau kita compare antara kitab suci dengan fiksi dibaca oleh orang yang sama gitu ya, yang kemudian result dia itu fenomenanya menjadi lain gitu ya. Kenapa orang yang membaca fiksi itu dia lebih merasakan dialogis ya, dengan isi buku maupun dengan si penulis, dan bahkan sangat terpengaruh dari sisi tindakan selepas dia membaca buku tersebut gitu, membaca novel tersebut gitu. Nah, banyak novel yang di Indonesia misalnya Laskar Pelangi itu dalam masa tertentu bahkan lebih booming dibandingkan Al-Quran gitu ya. Nah, ini adalah satu fenomena keislaman yang kalau Kanda Dr. Husni tadi itu sudah memaparkan, berlangsung sebenarnya sudah sejak lama, dan mesti kita akui belum dijumpai satu formulasi untuk menetralisir, mengintroduce fenomena keislaman tersebut gitu. Dan ini menjadi satu latar belakang kenapa buku tersebut diciptakan gitu. Dan yang kedua adalah otoritas, itu ini juga adalah realitas kita, otoritas sistem agama gitu. Satu sisi misalnya Kemenak gitu ya, sebagai satu contoh institusi yang sah secara undang-undang itu sebagai auditor dan sebagai penerbit untuk tafsir-tafsir Al-Quran itu dapat menjaga kesucian Al-Quran gitu. Nah, tapi kita tidak pernah, kita sedikit sekali melakukan studi-studi untuk menanyakan efektifnessnya sistem tafsir yang kita terima pada saat ini gitu ya. Nah, kalau apakah dia hanya menyentuh wilayah kognitif ataupun wilayah interaktif, itu sampai sejauh ini studi-studi tentang itu sangat sedikit kita lakukan, karena kita lebih terpesona melihat eksistensi Quran sebagai sesuatu yang suci melalui otoritas sistem agama, dia terpelihara gitu. Tetapi begitu kita menyentuh dia dari segi perspektif keberkesanan dan praksisnya, kita amat kurang untuk melakukan studi berkaitan itu. Nah, jadi otoritas sistem agama itu menjadi sangat kuat di dalam menentukan menafsirkan Quran itu. Nah, bahkan penerbit yang akan menerbitkan Quran dan terjemahannya mesti melalui otoritas sistem agama, yaitu melalui Kemenak. Nah, itu.
Dan yang kedua adalah dominasi gitu ya, elit agama gitu. Nah, jadi seolah-olah seolah-olah Al-Qur'an ini hanya boleh diajarkan, didakwahkan oleh elit agama gitu. Nah, padahal seperti yang saya katakan tadi itu, kita adalah makhluk yang berkemungkinan gitu. Nah, jadi setiap orang ada kemungkinan untuk mempunyai epistemologi dalam memahami Al-Quran. Sebagai salah satu contoh, orang Sasak yang buta huruf gitu ya, saya tidak dapat membayangkan jika elit agama orang Sasak terdahulu itu sangat absolut di dalam memasarkan Al-Quran, maka berkemungkinan akan sangat lambat perkembangan Islam di Sasak gitu. Nah, makanya ada kelonggaran ya, ada kelonggaran yang dilihat. Misalnya sering yang sudah agak kurang, misalnya kita dengar sampai sekarang dalam mereka memahami sifat 20 misalnya dengan bahasa yang sangat sederhana, misalnya arak nalok mustahil yang diarak. Itu adalah bagaimana saya masih di diskusi satu ya. Itu adalah bagaimana negosiasi antara elit agama dengan masyarakat. Namun ujung-ujungnya kemudian adalah kita sangat melihat dominasi elit agama di dalam menafsirkan, di dalam mendakwahkan, di dalam mengajarkan Al-Quran. Ini sebagai salah satu dari fenomena tersebut. Begitu juga dengan dikotomi ya, dikotomi barat dan timur. Barat dalam konteks pengetahuan merujuk kepada filsafat Yunani misalnya, sedangkan timur merujuk kepada filsafat Islam, Cina dengan India. Ini sama-sama dikotomik. Dikotomik ini maksudnya adalah Al-Quran itu seolah-olah hanya boleh ditafsirkan dengan epistemologi Arab gitu. Nah, tidak boleh ditafsirkan dengan epistemologi Barat. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Quran itu menjadi tidak berkembang secara merata, dan objektif dari diturunkannya Al-Quran sebagai kepanduan bagi manusia itu terkendala hingga sekarang gitu. Nah, sebab dikotomi Barat dan Timur itu sangat kuat. Nah, di tengah empat dugaan saya inilah kemudian yang melahirkan kegelisahan dan dorongan intelektual Pak Husni Muaz untuk mendiskusikan buku ini dan melahirkan buku ini. Seterusnya, oke. Nah, meski di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa buku ini kita dapat menangkap ada niat, ada tujuan yang sangat besar untuk mempraksiskan Al-Quran di semua kalangan masyarakat ya. Tetapi mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa buku ini juga agak sulit gitu ya, agak susah untuk dipahami gitu ya. Makanya tadi sempat dihighlightkan oleh Dr. Firdaus untuk meneruskan ke penjelasan-penjelasan yang lebih sederhana. Sebagai salah satu contoh lah misalnya ya, Al-Quran itu alat yang kita perlukan sederhananya ya, nahwu syarab dan seterusnya. Dan ini adalah satu sisi akan menjaga kesucian Al-Quran tersebut, tapi satu sisi akan menciptakan gap yang besar kepada pemeluk Islam atau orang Islam yang memiliki levelitas intelektual dan pengalaman batin yang berbeda gitu ya. Ya, masa hanya untuk memahami apa yang dimaksudkannya segala puji milik Allah itu saya harus belajar nahwu terlebih dahulu. Itu sebagai satu contoh, dan fenomena ini sekali lagi belum dipikirkan secara konstruktif hingga sekarang. Kalau kegelisahan itu sudah lama terjadi gitu. Nah, hal yang sama dengan misalnya kalau mau mengetahui apa sebenarnya yang dimaui, yang dikandungi oleh interaksi Tuhan manusia, sekurang-kurangnya kita harus belajar linguistik, komunikasi ataupun falsafah bahasa. Nah, jadi di sini, nah makanya saya sangat berharap nanti
diperlukan penyederhanaan maksud di tengah kesulitan kita memahami apa yang dimaksudkan oleh interaksi Tuhan dan manusia di dalam buku tersebut gitu. Oke, seterusnya. Oke, baik. Nah, jadi apa yang saya lihat di dalam interaksi Tuhan dan manusia ini adalah apa yang saya sebut dengan plastisitas akal gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat pada perspektif orang ketiga itu, Pak Husni membicarakan tentang kognitif ya, tentang kognitif gitu. Nah, tetapi pada perspektif orang kedua, di situ kita melihat ada penyangsian akal gitu. Dalam bahasa filsafat ya, penyangsian akal gitu. Nah, kenapa plastisitas akal dan penyangsian akal ini sangat kentara gitu bagi teman-teman yang serius membaca buku gitu ya, akan melihat kedua hal ini terjadi dalam masa yang bersama atau dalam bab tertentu ataupun dalam paragraf tertentu yang antara plastisitas akal dengan penyangsian akal itu tersebut. Nah, karena Pak Husni Mu'az ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran dengan bertumpu kepada perspektif ketiga yang beraraskan pada akal tersebut akan menimbulkan kuasa pengetahuan. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi gitu ya. Nah, bagaimana pengetahuan penafsir itu menjadi satu kuasa tertentu gitu ya. Tidak hanya pada lingkungan praksis, tetapi pada sistem-sistem yang tersembunyi gitu ya. Itu. Nah, begitu juga dengan negasi akalnya Nietzsche itu kita dapat melihat di sini. Sebagai satu contoh misalnya, ketika menafsirkan Al-Quran dengan perspektif ketiga, maka akan menimbulkan pengetahuan yang seolah-olah pengetahuan para penafsir itu adalah sebagai satu-satunya yang benar, sebagai satu-satunya yang kuat, yang kemudian akan melahirkan satu sistem kuasa tertentu. Itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Pak Husni Mu'az itu. Nah, kenapa dia menulis ini, dan kalau kita baca detail memang ada kekhawatiran yang cukup besar itu, dan kekhawatiran itu menjadi logis ketika kenyataan itu banyak kita lihat hingga sekarang ya. Nah, seterusnya adakah konsep perspektif orang ketiga sebagai kritik atau tawaran baru? Nah, ini maksud saya gitu ya. Nah, adakah konsep perspektif orang ketiga, yaitu penafsir yang menggunakan akal itu sebagai kritik terhadap penafsir yang sepenuhnya menggunakan akal tersebut, ataupun dia menjadi tawaran baru gitu. Itu yang kita belum memang secara terperinci dan komprehensif menemukan di dalam interaksi Tuhan dan manusia, tapi sudah terkonfirmasi tadi oleh Dr. Firdaus bahwa ini adalah semacam introduction untuk buku-buku yang berikutnya gitu ya. Nah, sebagai salah satu contoh adalah kalau memang tawaran baru yang ditawarkan oleh buku ini, lalu bagaimana mempraktikkan perspektif orang kedua? Gitu. Sebagai satu contoh, jika kita memahami Tuhan sama dengan metafisik dan orang kedua sebagai fisik, pada akhirnya kita akan kembali kepada imajinasi, gitu. Dan imajinasi itu adalah domain akal. Sebagai salah satu contoh yang dimaksudkan perspektif orang kedua ini adalah kita membayangkan bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan, dan upaya berimajinasi ini adalah produk akal gitu. Nah, produk akal. Nah, oleh karena itu sekali lagi penyangkalan perspektif orang ketiga yang menggunakan akal itu masih agak sumir juga ketika kita belum mendapatkan penjelasan komprehensif secara terutama berkaitan dengan praksis, berkaitan dengan konsep perspektif orang kedua. Ya, karena sekali lagi meskipun
Meskipun Pak Husni di situ berusaha secara konseptual menjelaskan apa yang dimaksud dengan persepsi orang kedua, tapi pada akhirnya gitu ya, sekali lagi pada akhirnya dia Bang Salman, sorry, ada salah teknis sedikit, di unmute dulu. Karena tadi ada banyak sekali salah tekan. Ya. Oke. Ataupun kita akan mencoba meminjam apa yang dikatakan oleh saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa gitu. Maksudnya adalah satu sisi saya menggunakan perspektif orang ketiga untuk membaca Al-Quran, pada saat yang bersamaan sekaligus saya menggunakan perspektif orang kedua gitu ya. Saya membaca Al-Quran untuk kepentingan kognitif saya sekaligus untuk sekaligus untuk kepentingan interaktif saya, sekaligus untuk kepentingan tindakan kita, yang kemudian secara sederhananya saya analogikan sebagai saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa yang dikemukakan oleh Socrates gitu ya. Nah, ada yang menarik gitu ya. Di dalam buku ini Pak Husni Muaz juga menyinggung tentang ateis gitu ya. Di sini sekali lagi kontribusi intelektualitas Pak Husni Muaz di situ cukup kentara ya, cukup besar ya gitu ya. Dalam menolak epistem orang-orang ateis ataupun orang-orang fisik gitu ya. Jadi mereka mempercayai roti gitu ya, tapi tidak mempercayai siapa yang membuat roti. Nah, itu sebagai analogi dia gitu. Ya, ini sangat menarik gitu ya untuk dikembangkan seterusnya. Nah, padahal kalau epistem barat itu kajian tentang penulis gitu ya, banyak juga dilakukan selain dengan kajian-kajian tentang tulisan dan kontekstualisasi dari tulisan tersebut gitu ya. Tetapi begitu bersentuhan dengan Al-Qur'an gitu ya, sebagai satu teks gitu ya, dia dipercaya sebagai satu teks, tetapi orang yang memfirmankan teks itu tidak dipercayai, dan ini adalah epistem ateis yang keliru bagi Pak Husni Muaz. Jadi bagi saya ini perlu dikembangkan, karena ini adalah salah satu ciri filsafat dari Pak Husni Muaz gitu ya. Sekali lagi, ini adalah ciri yang paling kuat dari filsafat Pak Husni Muaz gitu ya, meminjam filsafat barat untuk mengoreksi barat sekaligus untuk improvement atau engage filsafat barat itu dengan menggunakan filsafat timur. Silakan seterusnya yang keempat. Mohon maaf Pak Toto, tinggal 10 menit lagi. Ya, saya sudah mau habis. Oke, salah satu isu yang kuat sekali di dalam buku ini adalah berkaitan dengan epistem, ya, pengetahuan ataupun bagaimana mendapatkan dan mengoperasikan pengetahuan itu. Nah, cuma sekarang yang menarik adalah bagaimana jika orang yang tidak mengimani Al-Quran itu menggunakan teori ataupun kaedah yang ditawarkan oleh Pak Husni Muaz ini akan menghasilkan sama atau sebaliknya gitu. Nah, jika kita membaca interaksi Tuhan dan manusia gitu ya, Pak Husni Muaz mengharapkan agar kita semakin mengenali Tuhan, mengimani Tuhan gitu ya, dan mencintai Tuhan gitu. Dan apakah tujuan ini, objektif ini akan sama ataupun sebaliknya jika orang yang tidak mengimani Al-Quran itu melakukan hal yang sama gitu. Nah, hal ini menjadi penting karena bagaimanapun ya, meskipun Dr. Firdaus mengatakan tadi itu tentang linguistik dan pragma linguistik itu pun tidak sepenuhnya barat, tetapi bagaimanapun ya, secara epistem apa yang dilakukan oleh Pak Husni Muaz ini, dia menggunakan epistem barat untuk bertujuan untuk membumikan Al-Quran. Nah, itu mendekatkan manusia Islam dengan
Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi, apakah tujuan itu akan menghasilkan hal yang sama jika orang yang tidak mengimani Al-Quran? Ini adalah satu poin yang perlu sekali menjadi catatan bagi teman-teman yang ada di lingkaran Pak Husni Mu'az ya. Nah, ataupun bagaimana jika mahasiswa yang mengaplikasikan, apakah bermasalah atau tidak itu. Nah, kita tahu Pak Husni Mu'az mempunyai kapabilitas yang mumpuni untuk mengoperasionalkan pragma linguistik ini dalam membedah Al-Quran. Tetapi apakah tidak akan dipermasalahkan jika mahasiswa di Universitas Mataram ataupun di Universitas Islam Negeri Mataram mengaplikasikan kaidah ini gitu ya. Misalnya tiba-tiba nanti ada mahasiswa yang menggunakan pragma linguistik ini untuk mengkaji ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran sebagai skripsi ataupun tesis. Apakah tidak akan dipermasalahkan oleh dosen ataupun oleh institusi itu? Dan ini menjadi masalah kita sebenarnya gitu ya. Nah, jadi masalah di dalam lingkaran akademik itu, lingkaran akademik ketika capability mahasiswa itu dikomparasikan dengan pensarah, seolah-olah mahasiswa itu diragukan atau disangsikan untuk melakukan hal yang sama dengan dosen. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi tantangan bagi kita semua ya, sebagai sahabat, sebagai guru Pak Husni Mu'az gitu ya. Bagaimana agar kaidah ini bisa digunakan oleh semua orang, sebagaimana Pak Dr. Firdaus juga menggunakannya gitu. Nah, atau malah semakin membumikan Al-Quran gitu. Nah, jadi maksud saya adalah jika digunakan oleh mahasiswa yang kapabilitasnya tidak setara dengan Pak Husni Mu'az, apakah justru akan semakin membumikan Al-Quran ataupun malah akan menjadi satu persoalan? Nah, ini menjadi tantangan sekali lagi kepada kita semua gitu ya. Dan yang berikutnya cukup banyak sebenarnya, tapi saya kira sudah cukup saya sampaikan. Terima kasih, minta maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.